Halo, tes satu dua. Halo, halo, sama juga. Halo, 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 halo. Ah, tes satu dua. Assalamualaikum. Halo, belum Pak. Halo, halo. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi manabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah alaina futuhal arifin, waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengaji pada siang hari ini. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai pengajian ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga pahala bacaan suratul Fatihah ini kita kirimkan untuk para guru-guru kita, para orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru kita, para guru, para orang tua kita yang masih ada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat ala hadiniyah wa liqanatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Syailam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bilumi fid darain amin. Walamma kanal kuffaru la yaqra'una la yukirruna biwahdaniyatillahi ta'ala. Walamma kana, dan ketika ada siapa al-kufaru, orang-orang kafir, la yukirruna, tidak menetapkan orang-orang kafir, biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan Allah Ta'ala. Qala, maka Allah berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون والله أعلم بمراد بذلك وآية لهم الأرض dan ciri-ciri lahum bagi mereka orang-orang kafir al-ardul maitatu bumi yang tandus atau yang mati ahyainaha kami hidupkan menghidupkan kami terhadap itu ardul maitah terhadap bumi yang mati wa akhrajna dan kami mengeluarkan kami minha dari itu ardul maitah bumi yang mati itu habban akan biji-bijian faminhu maka dari di antara biji-bijian itu dari antara dari bijian yakuluna mereka makan akan habban. Di ketika orang-orang kafir itu tidak mau menetapkan atau tidak mau mendeklarasikan keesaan Allah, tidak mau beriman akan kewahdaniyatannya Allah, maka Allah memberikan gambaran dalam firman-Nya yaitu wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan ada satu tanda, satu ciri untuk mengkanter, untuk menegaskan keyakinan mereka yang tidak percaya akan keesaan Allah. Yaitu apa? Ketika bumi yang mati ini, bumi yang asalnya yang tidak ada tanaman di sana, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, maka ketika itu tumbuhlah tanaman-tanaman. Siapa yang menumbuhkan itu? Siapa yang menghidupkan bumi yang mati itu? Siapa yang mengeluarkan sehingga tanaman itu berkembang, kemudian berbuah? Nah, maka di sini ditegaskan ahyainaha, menghidupkan kami terhadap itu ardul maitah, bumi yang mati itu, bil matari, dengan perantara hujan. Fakharaja maka keluar minha dari itu bumi yang mati itu al-hantatu biji gandum wasyairu dan biji gandum yang tua wasairul hububi dan selain biji-bijian yang lain famin ba'dil hububi dan sebagian dari biji-bijian itu yakuluna mereka bahkan makan dari biji-bijian tersebut. Coba kita bayangkan sawah yang tidak ada tanamannya, katakanlah tanah yang tidak ada tanamannya kemudian bisa muncul tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman melalui dengan perantara ditanamnya bibit padi di sawah. Biji-bijian ditanam di dalam kebun, ditanam di tanaman, kemudian bermunculanlah daun-daun
bermunculanlah batang-batang dari tanaman yang ditanam tersebut. Siapa yang kalau bukan ada yang menghidupkan itu? Apakah memang itu hidup sendiri? Tidak. Dengan perantara hujan, dengan perantara tangan petani menanam tersebut. Ya. Kalau misalnya memang itu yang menghidupkan petani, buktinya ada yang tidak tidak berkembang tanaman. Ada yang panennya berbeda walaupun luasnya sama, dua luas tempat yang sama tetapi hasilnya berbeda. Ya. Ini menandakan bahwasanya ada yang menghidupkan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahyainaha wa akhrajna minha habban. Kami yang menghidupkan, kami yang mengeluarkan dengan perantara tangan-tangan petani, dengan perantara hujan. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada hujan. Allah tidak menurunkan hujan. Bagaimana mau tumbuh? Bagaimana mau berkembang tumbuhan? Tidak bisa berkembang. Maka dalilun li ibadi bi anna Allah Ta'ala yuhyil ardal maitat. Menunjukkan ini menjadi ya, dalilun, itu menjadi dalil lil ibadi bagi hamba, bagi seorang, bi anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yuhyil ardal maitat, yang menghidupkan bumi yang mati. Bi ikhrajil hububi, dengan mengeluarkan ya biji-bijian. Fahuwa, maka Allah qadirun ala ikhrajil mauta, mampu memiliki kudroh, memiliki kekuatan ala ikhrajil mauta, terhadap mengeluarkan orang yang mati. Minal kuburi, dari kuburnya. Ini menandakan yaumal kiamati, pada hari kiamat. Maka Allah mampu dengan kudrohnya akan mengeluarkan orang yang sudah mati di dalam kubur, akan bangkit di hari kiamat nanti. Yaitu biji-bijian saja bisa tumbuh, itu ya, bisa berkembang. Nah, Allah juga dengan kudrohnya akan mengeluarkan orang-orang yang di dalam kubur itu nanti pada hari kiamat akan keluar dari kuburnya. Wahwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Dan dialah Allah wahidun, yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu lahu baginya, tidak ada yang menyeterai baginya, fi mulkihi, dari dalam kekuasaannya. Ini salah satu ya tanda bahwasannya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Ya. Jadi tentu saja ada yang menghidupkan. Ya. Ada yang menghidupkan, dan yang menghidupkan itu Esa. Maha Esa. Tunggal. Bukan yang dua. Ya kalau misalnya dua bisa jadi perdebatan. Yang ini nggak bisa tumbuh ini. Enggak. Menurut saya ini nggak bisa tumbuh. Ini tumbuh, ini nggak tumbuh. Nah, itu kalau dua. Tapi kalau satu, sudah tumbuh. Yang ini mati. Tumbuhan ini hidup, banyak buahnya. Hidup, banyak buahnya. Tuh. Ya, itu tanda menjadikan ciri, ya, bahwasanya ayat ini menjadikan tanda, menjadikan ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun, qudrah, ya, berkuasa, dan wahdaniyah, yang esa, maha esa.
Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna dan kami menjadikan fiha di Ardul Maitah itu jannatin tanaman-tanaman min nakhilin dari tanaman yang dari kurma wa a'nabin dan dari anggur-anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun dan kami mengalirkan kami fiha di ardul maitah itu minal uyun daripada mata air. Liyakulu agar makan mereka min samarihi dari buahnya itu ardul maitah. Ai min samarihi dari buahnya itu mata airnya. Ai maksudnya adalah min samaril hasili minal ma'i dari buah hasil yang menghasilkan dari air tersebut. Artinya ya salah satu penyebab ya, berbuahnya tanaman adalah karena disiram terus oleh air gitu ya. Ya kalau nggak disiram-siram, nggak pakai air, ya bagaimana mau hidup, bagaimana mau berbuah kan gitu. Ya, maka kami jadikan ardul maitah, bumi-bumi yang tidak tumbuh apa-apa, kami jadikan tanaman di sana. Ya, baik itu tanaman kurma, baik itu tanaman anggur, ya. Dan kemudian kami kami jadikan juga itu mata-mata air di pegunungan. Siapa coba yang menciptakannya itu mata air di pegunungan? Ya. Siapa yang bisa menciptakan mata air keluar begitu saja? Ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Ya. Maka mereka makan dari hasil-hasil tanaman tersebut yang berbuah, buah-buahnya ya, dijual, ya ada timun suri, tuh, ya padi-padi, tuh, ada anggur kalau di kita ya, ada buah-buahan yang banyak, ya, ada jambu, ada jeruk juga, ya, ada semangka, tuh. Jadi ini menjadikan tanda bahwasannya Allah berkuasa, Allah Maha Esa menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Wa ma amilatu aidihim. Dan apa yang mengerjakannya terhadap itu suatu aidihim, terhadap itu ma aidihim, tangan-tangan mereka. Qara'a hadil ayati al-Kisai wa Abu Bakar bigoiriha. Membaca pada ayat ini siapa Imam Kisai dan Imam Abu Bakar bigoiriha tanpa ha. Wa ma amilat aidihim. Jadi enggak wa ma amilat hu aidihim, tapi wa ma amilat aidihim. Wal akharuna amilathu bilha, dan yang lain dengan ha, amilathu. Ja'ala ma bimakna alladhi ya'kuluna minalladhi amilathu aidihim. Ja'ala ma menjadikan ma wa ma amilat ma bimakna alladhi, yang ya'kuluna yang memakan mereka, wa ma amilathu dan yang memakan mereka amilathu dari hasil hu terhadap apa yang mereka makan itu minalladzi dari yang amilathu aidihim, artinya yang mereka kerjakan terhadap apa yang mereka makan aidihim
akan tangan-tangan mereka. Ya, hasil jeripaya mereka. Minazar'i daripada tanaman sawah, ya. Wal gharsi dan tanaman perkebunan. Wa ghairihima dan selain zira dan gharsi. Kan nabidhi seperti perasan anggur. Ya. Wadabbasi dan sirup. Nah, artinya tanaman-tanaman yang tumbuh lalu dipetik hasilnya lalu kemudian dimakan, dan juga proses dari hasil tanaman tersebut yang sudah diproses. Wa ma'amilatu aidihim itu suatu hal yang sudah dilakukan inovasi dari hasil buah tadi. Misalnya jadi perasan anggur, jadi sirup. Dari hasil-hasil buah-buahan itu ya mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, ya, sehingga jadilah sirup, jadilah susu misalnya, jadilah marjan, nah sirup marjan, ya, jadilah apa namanya yang jenis-jenis sirup-sirupan gitu ya. Nah, kemudian kasih merek, nah itu ada sirup ABC gitu ya. Nah itu adalah hasil-hasil hasil-hasil karya mereka, ya, dan yang diambil dari hasil tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang tadi berbuah tadi gitu ya. Wad-dhamiru a'idun ila ma allati bimakna alladhi, dan domir yang kembali kepada ma itu allati bimakna alladhi. Allati yaitu yang maknanya alladhi. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin, dan yang membaca tanpa domir, wa ma amilat aidihim, ja'ala ma, menjadikan maknya itu bimakna an-nafi, maknanya nafi, meniadakan. Ai wajaduha ma'mulatun walam ta'malha aidihim wala sona'a lahum fiha. Wajaduha, mereka menemukan mereka hak terhadap itu hasil, ya, samar, makmulatun, dilakukan gitu ya, diadakan. Walam takmalha, akan tapi tidak mengerjakan mereka akan itu samar, akan itu hasil. Apa aidihim, akan tangan-tangan mereka itu. Jadi tidak mengerjakan, tidak berbuat, tidak mengerjakan tangan-tangan mereka itu, tidak melakukan hal apapun gitu, tapi ada buahnya gitu. Nah, ini maknya bimana nafi. Wa ma amilatu aidihim, dan tidak mengerjakan mereka akan hasil gitu ya, aidihim apa tangan-tangan mereka. Artinya kita lihat misalnya ada buah-buahan yang begitu saja tumbuh gitu ya. Ada misalnya buah-buahan yang enggak ditanam, ya tiba-tiba tumbuh gitu ya. Nah itu tidak ada perantara tangan mereka, tidak ada perantara tangan-tangan manusia, tetapi menghasilkan buah, itu menghasilkan buah-buahan. Wahada makna qaulud dohak wa qatadah, dan ini makna ucapan Imam Dohak, Imam Qatadah, kila dikatakan aradal anharu,
Kila dikatakan aradal anharu. Menginginkan menjadikan itu apa sungai-sungai wal uyunu. Aradal anhar menjadikan akan sungai-sungai wal uyuna dan mata-mata air allati lam ta'malha yang tidak tidak berbuatnya mereka terhadap itu dan yang tidak melaksanakannya dan tidak membuatnya hak akan mata air dan sungai-sungai apa aidin nasi tangan-tangan manusia. Oh. Misla Dajalah, sungai Dajalah, wal Efrat, sungai Efrat, wan Nil dan sungai Nil, wanahwiha dan seperti halnya sungai Nil. Nah, artinya ada suatu tempat gitu ya, suatu tempat atau suatu hasil ya, yang dirasakan oleh mereka tetapi tidak dibuat oleh mereka gitu ya. Tidak melalui tangan-tangan mereka, sudah ada gitu. Seperti halnya sungai-sungai yang ada gitu ya. Ini mata air yang ada kan ada begitu aja ya. Kecuali misalnya BKT yaitu sodetan itu dibikin manusia gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya muaranya apa? Di Laut Jawa, siapa yang bikin Laut Jawa? Nah, artinya ada sungai-sungai yang sudah jadi begitu saja gitu ya. Tanpa ada siapa yang bikin, tanpa ada yang ngeruk gitu ya. Nah, seperti halnya dikatakan di sini sungai Dajjala, ya. Ada sungai Efrat, ada sungai Nil, nah, ada sungai misalnya sungai Cikeas gitu ya. Ya, ada sungai Cisadane. Nah, itu kan ya ada begitu saja gitu. Dan Allah lah itu yang menciptakannya gitu. Nah, itu menjadi sumber-sumber kehidupan dan sumber-sumber bagi petani, gitu ya. Bagi petani yang berkebun sehingga airnya itu bermanfaat ketika mereka bertanam, cocok tanam. Nah, lalu afala yashkurun? Apakah tidak bersyukur mereka? Nah, atas adanya apa? Nikmatullahi nikmatullahi terhadap nikmat Allah. Tuh. Afala yashkurun? Apakah tidak bersyukur mereka itu? Nah, kenapa tidak mengimani Allah gitu ya, dengan rasa syukurnya? Ya, ya kalau kita pikirkan, ya air yang mengalir di kali, ya siapa yang mengaliri? Siapa yang menciptakan sungai-sungai itu yang ada? Siapa yang menciptakan mata air sehingga kita bisa minum? Ya, siapa yang menciptakan sumber air? Nah, bukan tukang bor, bukan. Ya. Tukang bor cuma perantara aja ngebor. Ya, tapi kalau nggak ketemu-temu sumbernya, nggak keluar-keluar juga. Itu. Artinya Allah berkuasa, Allah qadirun ada kulli syai. Allah ya, berkuasa terhadap sesuatu hal yang diciptakannya. Tuh. Maka kita bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi maka ini tadullu ala wahdaniyatillahi taala, menunjukkan terhadap keesaan Allah taala wa wujudul kiamati fanbatu fanbatu zar'i wal hububati minal ardil maitati bil matari. Ini menunjukkan terhadap keesaan Allah Ta'ala. Tuh. Fahadihi tadullu ala wahdaniyatillah ta'ala. Ini menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Iya. Berarti kan Allah berkehendak. Gitu ya. Allah menghendaki itu semua. Dan Allah esa di sini. Coba kalau misalnya, ya katakanlah kita berpikirnya itu, ya Allah ya berpikirnya orang kafir lah gitu ya.
Allah tidak esa gitu misalnya. Nah, akan bentrok ini. Oh, ini jangan ini, enggak ada air mata air enggak ada di sini. Nah, enggak ada sungai ini, enggak ada sungai, jangan ini. Nah, kalau Allahnya banyak, maka ini menandakan bahwasannya ada yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ini, yang berkuasa terhadap ini gitu. Ya. Ya kan kalau pemimpinnya itu banyak, ya kacau lah gitu. Maka ini menandakan pemimpinnya itu satu. Yang berkehendaknya itu satu, Esa. Nah, satu makna Esa. Dan ini menjadikan tanda wujudul kiamati. Dan ini menandakan tanda adanya kiamat. Tuh. Ya, ada. Kiamat itu ada gitu. Cuma kapannya terjadinya hanya Allah yang mengetahui. Tuh. Nah, jadi ya kalau misalnya ada kabar tanggal 15 Ramadan besok ada kiamat, enggak haji, enggak ada pelaksanaan haji, itu akan terjadi kiamat. Nah, ini memangnya dia sudah tahu kiamat atau gimana ini? Ya, kiamat itu terjadinya hanya Allah yang mengetahui kapannya. Ciri-cirinya ada memang, cuma pastinya kapan tidak ada yang mengetahui gitu ya. Nah, makanya kita wajibnya kita itu meyakini akan adanya terjadinya hari kiamat dan meyakini Allah menciptakan itu sehingga apa? Nah, yang dipersiapkan kita setelah kita meyakini itu apa yang telah kita persiapkan menghadapi itu gitu. Jadi jangan berpikirnya akan terjadi kiamat itu besok, hari ini, hari itu. Nah, itu harus dihindari itu. Berpikir itu harus dihindari itu seperti itu. Nah, tetapi harus berpikirnya apa yang kita sudah persiapkan ketika akan terjadinya hari kiamat itu. Kalau misalnya kita berpikirnya tanggal sekian hari kiamat, tanggal 15 Ramadan uh, akan terjadi kiamat. Oh, pada ketakutan orang. Akhirnya apa? Wah, udah nggak ada yang mau jualan, nggak ada yang mau usaha, nggak ada yang mau kerja. Lah, besok juga udah nggak usah belajar, udah nggak usah ngaji, udah nggak usah baca Quran, udah besok juga kiamat, udah dikit lagi kiamat. Tuh, ya. Akhirnya apa? Pesimis yang ada. Nah, harusnya berpikirnya apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kejadian yang akan terjadi itu yang pasti memang gitu ya. Pastinya pasti, cuma kapannya hanya Allah yang tahu terjadinya. Gitu. Maka itu ini ayat ini menandakan bahwasannya ya tadullu ala wujudi kiamati ya. Wa fan bati zar'i dan tumbuh-tumbuhan ya tumbuh-tumbuhan yang di sawah gitu wal hububi dan tumbuh-tumbuhan padi dan tumbuh-tumbuhan biji-bijian gitu ya minal ardi dari bumi al maitati yang mati ya. Bil matori dengan perantara hujan fir rabi'i pada waktu musim semi ya, jadi bukan musim hujan ya, musim semi gitu ya. Wajalaha dan menjadikannya eh, itu matar dan menjadikannya itu ardul maitah ya, menjadikan Allah terhadap ardul maitah ya bisa tun apa kekeringan fil kharifi pada musim gugur gitu ya. Jadi pada musim penghujan ya, musim semi, musim penghujan ya setelah banyak hujan itu banyak gitu ya dan tumbuhlah tanaman-tanaman baik itu tanaman yang berupa biji-bijian maupun tanaman berupa padi itu dari bumi-bumi dari tanah-tanah yang
tadinya tidak ada tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kemudian juga Allah menjadikan juga di musim kering ya tanaman-tanaman berguguran gitu ya. Artinya di musim Rabi', di musim semi ini atau di musim penghujan ini ya banyak tanaman yang tumbuh ya lalu menghasilkan buah-buahan. Begitu juga sebaliknya di musim gugur, di musim kering, kharif ya, banyak tanaman yang kering gitu ya. Ini dalilun ala annahu wahidun. Tuh. Ini menunjukkan bahwasannya ala annahu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wahidun itu maha esa. La mumani'u wala mu'aridu. Tidak mencegahnya wala mu'aridu dan tidak menampakkannya lahu bagi Allah yaf'alu ma yasha mengerjakan apa yang dia kehendaki wa yahkumu dan menetapkan ma yurid apa yang dia inginkan. Ya, artinya Allah ya itu keinginan Allah gitu. Mau musim semi, mau musim gugur gitu. Jadi nggak bisa ya Allah ini nggak bisa tumbuh nih. Nah, nggak bisa. Ya kalau Allah udah keinginkan Allah itu Allah keinginan Allah itu tumbuh ya tumbuh gitu. Kalau Allah sudah berkehendak ya tidak tumbuh ya tidak tumbuh gitu. Nah, jadi nggak bisa diintervensi gitu ya. Wahwa dan Allah itu dan dia Allah al-wahidu yang maha esa, al-qahharu yang uh, gagah gitu ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan wa fi kulli syai'in dan pada setiap sesuatu itu lahu bagi suatu itu ayatun apa ciri. Tadullu ala annahu menandakan ala annahu atas sungguhnya Allah wa al-wahidu yang maha esa. Nah, jadi setiap sesuatu itu menjadikan ciri Allah itu maha esa gitu ya. Adanya tanaman ya yang tumbuh ya itu atas kehendak Allah yang maha esa ya. Manusia berpasang-pasangan ini pasangannya sama ini ya adanya pagi adanya malam adanya siang ya, adanya laki-laki adanya wanita adanya besar adanya kecil ada miskin ada kaya. Nah itu semua menandakan keesaan Allah itu. Oh, dia dikehendaki oleh Allah miskin. Ya Allah yang Maha Esa sudah menghendaki dia miskin. Oh, kalau misalnya ada dua, oh ini miskin, oh enggak ini kaya, yang ini ini harus miskin, oh yang satu lagi bilang oh, ini harus kaya, nggak bisa. Nah, tapi kalau Allahnya Maha Esa, ya kalau sudah menetapkan ini si A ini miskin, ya sudah miskin. Gitu. Nah, kalau Allah mengatakan menetapkan A ini kaya, ya kaya. Gitu. Jadi qadirun yang maha kuasa. Faman qadara ala ihya'il ardil maitati fi faslir rabi fahuwal qadiru ala ihya'il mauta yaumal qiyamati. Faman qadara maka barang siapa yang berkehendak ala ihya'il ardi terhadap menghidupkan bumi al-maitati yang mati fil faslir rabi pada musim semi fahuwal qadiru maka dia yang berkehendak ya. Ala ihya'il mauta yang berkehendak ala ihya'il mauta terhadap yang menghidupkan al mauta yang mati yaumal kiamati pada hari kiamat. Tuh. Wala syabhatu fihi dan tidak ada ragu fihi di dalam perbuatan tersebut. Tuh. Jadi barang siapa yang mampu menghidupkan ya yang tadinya bumi atau tanah yang tidak ada tanamannya itu bisa jadi ada tanamannya keluar tanaman ya ya maka beliau juga
yang mampu juga menghidupkan orang-orang yang sudah mati, lalu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, yaitu di alam mahsyar nanti ya, yaumul mahsyar setelah alam kubur, ya itu juga mampu bagi beliau Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka tidak ada keraguan lagi. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rabi'a", apabila melihat kalian ar-rabi'a musim semi, fadhkuru an-nasyura, maka ingatlah kalian an-nusyura, akan kejadian kebangkitan. Wa huwa qad syabbaha ar-rabi'u bin nusyuri, wa huwa, maka kejadian kebangkitan itu qad syabbahu, nyata menyerupai ar-rabi'u, apa musim semi, bin nusyuri, dengan kebangkitan. Artinya di saat-saat musim semi yang banyak tumbuhan tumbuh berkembang, di saat musim semi yang mana banyak tumbuhan yang berbuah, yang mana banyak tumbuhan yang memperlihatkan bunganya, ya, memperlihatkan batang-batangnya yang kokoh, maka di saat itulah kita harus ingat bahwasannya nanti pada saat waktu nanti Allah akan membangkitkan manusia-manusia yang telah mati di dalam alam kubur. Jadi ya, mampu Allah seperti itu. Berkuasa Allah seperti itu. Dengan kudrohnya Allah, maka akan dibangkitkan orang-orang yang telah mati di alam kubur nanti. Wa dzakara fi syarhi hadal hadis, dan mengatakan fi syarhi hadal hadis, dalam syarah hadis ini, annar rabi'a, sesungguhnya musim semi, yashbahu yauman nusyuri, menyerupai itu Rabi musim semi, yauman nusyuri, akan hari kiamat, hari kebangkitan, gitu ya. Ya, min asyrati aujahin, dari 10 sisi atau 10 pendapat, gitu ya, 10 pandangan. Jadi dari hadis ini bahwasannya musim semi itu menyerupai hari kebangkitan, hari kiamat, ya, itu diambil dari 10 pendapat atau 10 pandangan, ya. Al-awalu, yang pertama, annal hububati, sungguhnya biji-bijian, wan nabatati, dan tumbuh-tumbuhan, takhruju min tahtil ardi fir rabi'i, keluar, mintah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, min tahtil ardi, dari bawah bumi, di fil rabi, pada musim semi. Tuh. Jadi di musim semi lah, ya, di musim rabi ini, di musim semi ini, ya, tumbuh-tumbuhan pada keluar, gitu ya. Nah, musim apa itu kalau orang kita itu musim barat atau musim timur ya? Musim barat ya. Ya, yang lagi ada air gitu. Nah, kalau musim timur itu yang nggak ada air gitu ya. Apa kebalik? Ya, bahasa orang dulu kan gitu, musim barat, musim timur gitu. Nah, kalau nyawah itu ya lagi ada air gitu. Nah, itu bisa tumbuh itu tumbuhan, itu bisa tumbuh itu padi. Nah, itu menyerupai kebangkitan nanti di manusia-manusia yang telah mati itu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Nah, itu menyerupai musim Robi ini, musim semi ini. Yashbahu yauman nusyuri, kama takhrujul mauta wad dafainu, seperti halnya keluarnya orang-orang yang mati dan orang-orang yang sudah dikubur, min tahtil ardi, dari bawah bumi, yauman nusyuri, pada hari kebangkitan nanti. Gitu. Jadi diumpamakan, disamakannya musim semi ini, musim tanam ini, musim tumbuh-tumbuhan ini yang tumbuh menghasilkan buah, menghasilkan daun-daunan yang hijau, itu diserupakan dengan hari kebangkitan, karena ya di saat tanah yang tidak ada tumbuhan terus tumbuh dari bawah
dari bawah tanah itu, dari bawah bumi itu pada keluar. Ya, pada keluar apa? Tumbuhan. Nah, disamakan dengan ya manusia yang sudah mati, yang dikubur itu akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamatan, ya hari kebangkitan itu. An-nusyur itu, yamun nusyur itu. Kama qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebagaimana firman Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika mengeluarkan bumi athqalaha, beban beratnya, ya, isi bumi itu akan keluar buah nanti pada saat hari kiamat nanti. Itu. Nah, ini ya pada saat sekarang saja gitu. Bisa itu ada yang keluar tumbuh dari bawah bumi, itu dari tanah. Tuh. Apalagi nanti gitu. Wasaniu, dan yang kedua, anna faslahu. Sungguhnya musim semi itu zamanun rohatun wasurur. Zaman rohatun, roh istirahat, ya. Tenang, rohatun zaman tenang, wasururun dan bahagia, zaman bahagia, masa bahagia. Fi haqqi ba'din nasi, pada hak sebagian manusia. Wa amradin, dan orang yang sakit. Wa aujain, dan orang yang lapar. Wa alamin, dan orang yang sakit. Fi haqqi ba'dihim, pada hak sebagian mereka. Itu pada hak sebagian mereka yang sakit, yang lapar, ya, yang kelaparan juga, gitu ya. Wa kadzalika yaumun nusyuri, dan begitu juga sebagaimana zaman musim semi ini, ya. Ya, ada zaman orang-orang yang senang, ada yang tenang, gitu ya. Ada juga yang sakit, ada yang lapar, ada. Wa kadzalika yaumun nusyuri, begitu juga yaumun nusyuri ya, hari kebangkitan, ya. Sururun fi hakil ba'di, gembira bagi sebagian hak sebagian orang. Gumumun fil ba'di, dan bingung juga bagi sebagian orang juga. Tuh. Jadi yang kedua, kenapa musim semi ini, ya, musim tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan ini, ya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ini diibaratkan seperti halnya musim kebangkitan nanti, kebangkitan di hari kiamat nanti, ya. Karena di musim tumbuh-tumbuhan ini, di musim panen ini, ya, itu ada yang gembira, ada yang tenang, ada, ya. Tenangnya apa? Banyak duit, ya. Hasil panennya bisa menghasilkan uang. Tenang airnya, gembira, mengadakan apa namanya pesta rakyat misalnya. Nah, ada juga yang sakit, ada juga yang kelaparan, ada, ya. Yang bagi siapa? Yang tidak mau menanam, itu. Yang tidak mau bercocok tanam, yang tidak mau turun ke sawah, gitu. Yang tidak mau apa? Melakukan usaha untuk bertanam, bercocok tanam, gitu. Maka begitu juga di hari kebangkitan nanti, ada yang gembira, ada. Bagi siapa yang bergembira? Yang tadinya di masa-masa sebelum kebangkitannya itu apa, banyak berbuat amal baik, maka hasilnya akan menjadi gembira. Bagi mereka yang tidak mau berbuat amal baik, bahkan melakukan kerusakan, ya, maka menghasilkan apa, pada saat hari kebangkitan itu menghasilkan kebingungan, tuh, menghasilkan ketakutan. Sama bagi mereka yang mau, ya, bercocok tanam, yang mau usaha, yang mau membangun, ya, bumi ini, ya, yang mau menginovasi, ya, yang mau berusaha bagaimana ini kehidupan ini, ya, maka akan gembira, akan mendapatkan hasilnya. Nah, bagi mereka yang nggak mau berusaha, maka akan kelaparan, gitu. Walaupun itu musim musim panen misalnya. Begitu juga orang yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya. Ada yang gembira, ada juga yang bingung. Itu yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, annaman akala fil fasli syita'i ta'matun ya bisatun.
Sungguhnya yang makan pada musim kering atau musim gugur, ya, musim dingin, ya. Ta'matun yabisatun, makanan yang kering. La jarama fi faslir rabi yakun wujuduhu mardon. Ya, maka tidak heran fi faslir rabi pada masa tanamannya yakun wujuduhu mardon. Maka pada musim seminya, musim panennya, yakunu ada itu orang tersebut, wujuduhu keberadaannya, orang tersebut mardon menjadi sakit. Wajadrian dan cacar. Wakuruhan dan penyakit kulit, bisul. Biharokatid dimai karena pergerakan darah. Fi urukihi dalam keringatnya. Fakadzalika maka begitu juga man akala fid dunya ta'aman haraman. Maka barang siapa orang yang makan fid dunya pada begitu juga orang yang makan makan makanan yang makan makanan yang kering di musim ya gugur gitu ya. Man akala fid dunya ta'aman haraman, orang barang siapa yang makan di dunia itu makanan yang haram, mustaha maka diinginkan, haraman mustaha yang diinginkan, fayakunu yauman nusyuri, maka ada orang tersebut yang makan haram dan yang diinginkan diri sendirinya, yaumun nusyuri pada hari kebangkitan, muadzaban dalam keadaan diazab, wadalilan dan dalam keadaan rendah, wakhobaan dan dalam keadaan rugi. Yang ketiga, ya, gambarannya bahwasannya orang yang makan makanan pada musim ya musim eh, tanaman, musim makan makanan yang kering, ya, yang makan makanan yang kering di musim gugur gitu ya. Nah, maka pada tidak heran pada musim seminya itu, pada musim tanamannya itu ya akan sakit. Artinya apa? Karena tidak mau berusaha ini. Tidak mau mengusahakan, tidak mau turun ke sawah untuk nanam tanaman. Tidak mau berusaha mencari penghasilan. Maka pada musim tanaman, pada musim panennya, dia akan sakit. Akan timbullah cacar, timbullah penyakit kulit. Kenapa? Karena pergerakan darahnya di dalam keringatnya itu. Ya, itu sama juga, barang siapa yang makan makanan yang haram yang sesuai dengan keinginannya saja, tidak mengindahkan aturan, ya, di dunianya, maka pada hari kebangkitan nanti akan diazab, disiksa, akan direndahkan, akan juga merugi. Gitu. Karena apa? Karena tidak mau ikut aturan, gitu ya. Warabi'u, dan yang keempat, anna kathiran minan nasi zar zar'un fil ardi. Anna kathiran minan nasi, sungguhnya kebanyakan dari manusia, zar'un fil ardi, bercocok tanam di tanah, di bumi. Wa nashrul badri fil rabi'i, dan menyebar bibit pada wa nashrul badri, dan memetik hasil fil rabi pada musim semi, gitu ya, pada musim panen, bisai dengan sungguh-sungguh, wal masyaqqati, dan dengan giat, fayakunu halikan bil bardi wal harri, maka ada halikan rusak
bil bardi dengan dalam keadaan dingin, wal harri dan dalam keadaan panas. Fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'yusan. Maka ada pemiliknya itu yang bercocok tanam itu mahruman wa ma'yusan. Mahruman yang dilarang, wa ma'yusan dan apa namanya, wa ma'yusan dan pesimis gitu ya, putus asa, wa ma'yusan dan merasa putus asa. Wakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga orang yang seperti itu, yaumun nusyuri, pada hari kebangkitan, takunu ta'atun ba'dun nasi haba'an mansura bil hararatil maksiyati. Takunu, maka ada orang tersebut, ta'atun ba'dun nasi, taat orang tersebut, ba'dun nasi sebagian manusia, haba'an mansura, seperti halnya debu yang berterbangan gitu ya. Bihararati, dengan panasnya al-ma'siyah, bil hararatil ma'siyati, dengan panasnya kemaksiatan, au bibardil kufri wariyai, atau dengan dinginnya kekafiran dan sikap ria. Nah, yang keempat begini, ya. Banyak juga orang-orang yang melakukan menanam, ya, menanam tanaman di musim semi gitu ya, dan mengambil hasilnya dengan dengan semangat, saking semangatnya gitu ya, dengan semangat dan susahnya, ya, akan tetapi ya dia mengalami kerusakan, kerugian, ya, menghasilkan tanaman, hasil tanamannya itu dapat hasil yang dapat gitu ya. Ya, dia sungguh-sungguh menanamnya, dia dapat hasil yang banyak gitu, tapi mengalami kerugian gitu ya. Tuh. Dengan apa? Dengan keadaan cuaca dinginnya gitu ya. Nah, ada yang begitu, ada. Ya. Saking dan cuaca panasnya gitu ya. Saking apa? Saking banyaknya menggunakan hasil itu ya, tidak ada perhitungan gitu. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Mengalami kerugian kan gitu. Dia mendapatkan hasil banyak, mendapatkan hasil bertanamnya dengan giat, otomatis hasilnya banyak, tapi mengalami kerugian. Gitu. Ada yang begitu juga. Ya. Sehingga apa? Membuat membuat orang yang bercocok tanamannya ini apa? Yang memiliki tanamannya ini terlarang, ya, dan berputus asa. Ya. Artinya apa? Berbuat perbuatan yang terlarang. Ya. Sehingga berputus asa gitu ya. Karena apa? Karena tadi ya, penggunaannya ini tidak, ya, menggunakan hasil tanamannya ini tidak sesuai gitu dengan kebutuhannya. Sehingga apa? Yang ada apa? Ngutang lagi aja gitu. Yang ada apa? Pengeluarannya terlalu banyak gitu. Yang ada tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, karena saking banyaknya hasil gitu ya, ya, saking banyaknya penghasilan, oh dia pikir, oh beli ini, beli ini, beli ini. Enggak taunya apa? Mengalami kerugian sehingga berputus asa. Kalau begini mah, ya nggak usah cocok tanam, nggak usah ngebon dah, ya. Rugi juga rugi gitu. Kenapa? Karena pengeluarannya terlalu banyak. Gitu. Ada yang seperti itu? Ada. Kenapa? Dan ini menjadikan ciri, ya, orang-orang yang seperti itu apa? Wakadzalika yaumun nusyuri. Begitu juga ada orang-orang yang seperti itu pada saat nanti di hari kebangkitan, ya. Taat, orang ini taat pada saat kehidupannya itu banyak ibadahnya. Ya.
Tetapi pada saat hari kebangkitan nanti habaan mansuro. Ketaatannya ini bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada hasilnya. Ya. Kenapa? Karena banyak juga berbuat maksiat. Selain dia banyak berbuat taatnya, dia juga banyak mencaci orang. Nah, akhirnya apa? Habaan mansuro, amal-amalnya hilang begitu saja. Tuh. Dia banyak taatnya, dia banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, tetapi sedekahnya itu dengan perasaan ingin dipuji orang lain, ria. Maka tidak ada nilainya. Dia banyak berbuat membantu orang lain, bersedekah. Nah, tetapi ingin ada suatu hal dari sedekahnya itu. Nah, maka tidak akan ada faedahnya pada saat hari kebangkitan nanti. Ada yang seperti itu nanti. Nah, wal khamisu, dan yang keenam, yang kelima, annan nasa fir rabi'i fi syattin nahri. Sungguhnya manusia fir rabi'i pada musim semi fi syattin nahri jara yaq'uduna indal basatini wal janani. Fir rabi'i pada musim semi fi syattin nahri, di pinggiran sungai itu, jara berjalan itu sungai, yaquduna indal basatini wal janani, mereka duduk, yaquduna mereka duduk-duduk, indal basatini di sisi-sisi kebun-kebun, wal janani dan tanaman-tanaman, ma'ahbaihim beserta orang yang dicintai mereka, wa asdiqaihim dan saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka. Tuh. Ada kita lihat ya, pada saat musim semi banyak yang yang mengunjungi pantai-pantai gitu, mengunjungi sungai-sungai, sehingga berwisata di tanaman-tanaman bersama orang-orang yang dicintainya, bersama kerabatnya, bersama teman-temannya pada berwisata gitu ya. Nah, melakukan tur gitu ya ke puncak gitu, lihat pinggir-pinggir sungai gitu ya. Nah, ini begitu juga fakadzalika yajlisuna yauman nusuri, begitu juga seperti halnya orang-orang yang duduk-duduk di pinggir pantai, di pinggir sungai, di pinggir di kebun-kebun, di tanaman-tanaman gitu, di kebun-kebun binatang, di kebun bunga gitu ya, kebun buah. Nah, begitu juga yajlisuna yaumun nusyuri, duduk mereka yaumun nusyuri pada hari kebangkitan nanti, yuhsyarul khalisuna ma'as solihina, dikumpulkan orang-orang yang ikhlas, yang orang-orang yang ikhlas bersih, ma'as solihina berserta orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu sama. Nanti juga ketika dibangkitkan, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih, itu akan dikumpulkan duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tuh. Ya, dalam artian, ya orang-orang yang buruk, yang berbuat amal jelek, akan dikumpulkan juga dengan orang-orang yang berbuat amal jelek. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Gitu. Jadi dikumpulkan nanti orang-orang pada saat hari kebangkitan nanti, ya orang-orang sesuai dengan yang dicintainya. Kalau cinta dengan para ulama, cinta para orang-orang soleh, maka akan dikumpulkan juga nanti di hari kebangkitan, yaitu dengan para orang-orang soleh. Kalau cintanya sama orang-orang yang toleh, orang-orang yang berbuat jelek, orang-orang yang berlaku maksiat, maka akan dikumpulkan pula nanti dengan orang-orang yang berbuat maksiat nanti pada saat hari kebangkitan. Wasadisu, dan yang keenam, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya dzal jalali ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarak ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an shifaan min kulli da'in saqam. Allahumma anfa'a warfa'a 'anil bala'i wal waba' wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhara minha ma batan an baladina hadha khassa wa sa'iril buldan 'amah innaka sami'ud du'a. Allahumma sallimna wa sallim mamana wa sallim ahlana wa sallim talamidana birahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin tayyibin tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.